Pernah nggak sih kalian merasa ada yang kurang kalau nggak ngecek HP atau scroll medsos sebentar aja? Yup, ini fenomena yang makin sering kita lihat, terutama di kalangan anak muda. Sepertinya kita nggak bisa lepas dari internet. Tapi pernah kepikiran nggak, apa dampaknya ke kesehatan mental kita? Yuk, kita bongkar satu-satu. Kita mulai dari fakta menarik. Menurut studi terbaru, remaja yang habiskan lebih dari 3 jam sehari di internet punya risiko lebih tinggi terkena gangguan kecemasan dan depresi. Kenapa bisa begitu? Alasannya ada di balik bagaimana otak kita merespons informasi yang datang terus-menerus, tanpa jeda. Bayangin deh, setiap kali kita scroll, kita buka pintu buat informasi baru yang bisa bikin otak kita overstimulated. Lalu, apa efeknya? Ketika otak kita terlalu sering terpapar informasi dari internet, terutama yang sifatnya negatif atau mengganggu, kita bisa mulai merasa cemas tanpa alasan. Seringkali kita nggak sadar bahwa stres kecil-kecil ini menumpuk dan lama-lama berubah jadi beban mental. Apalagi, di media sosial kita sering bandingin hidup kita sama orang lain. Mereka tampil bahagia, sukses, atau punya banyak hal yang mungkin kita inginkan. Nah, ini yang bisa bikin kita merasa nggak cukup baik atau kurang beruntung. Semakin lama, rasa rendah diri ini bisa berkembang jadi depresi. Kalian pasti juga sering dengar tentang FOMO, atau Fear of Missing Out. Fenomena ini bikin kita takut ketinggalan informasi terbaru, tren baru, atau apapun yang lagi happening di internet. Parahnya, FOMO ini bisa bikin kita terus-terusan ngecek media sosial atau berita online, yang makin lama bikin pikiran kita nggak tenang. Akibatnya, kita jadi kurang istirahat, lebih sering begadang, dan makin cemas. Bahkan, riset menunjukkan bahwa kurang tidur akibat main internet berlebihan bisa memperburuk kondisi mental kita. Dan nggak cuman soal kecemasan atau depresi aja nih. Internet juga punya pengaruh ke kemampuan kita buat fokus. Setiap kali kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain atau multitasking dengan banyak tab, otak kita dipaksa buat kerja keras berpindah fokus. Ini bikin kita jadi gampang kehilangan fokus dan nggak maksimal kalau lagi kerja atau belajar. Lama-lama, kemampuan kita buat konsentrasi bisa menurun, dan akhirnya ini berdampak ke produktivitas serta rasa percaya diri kita. Yang lebih bahaya lagi, banyak orang sekarang cenderung mencari pelarian di internet ketika merasa stres atau kesepian. Alih-alih ngobrol atau berbagi cerita sama orang terdekat, kita malah beralih ke layar ponsel buat merasa lebih baik. Padahal, koneksi online itu nggak selalu punya dampak yang positif. Misalnya, ketika kita cuma dapat validasi dari likes atau komentar, ini bisa bikin kita terus-menerus mencari pengakuan yang bersifat sementara, yang sebenarnya nggak benar-benar bikin hati kita tenang. Ketergantungan ini bisa mengurangi kemampuan kita buat bangun hubungan nyata di dunia offline, dan pada akhirnya, kesehatan mental kita makin terganggu. Terus, gimana caranya supaya kita bisa lepas dari ketergantungan ini? Sebenarnya, nggak harus langsung puasa internet total. Yang lebih penting adalah kita belajar untuk pakai internet secara bijak. Misalnya, coba buat batasan waktu buat diri sendiri saat buka media sosial, atau batasi jumlah aplikasi yang sering kita pakai, biar nggak terlalu tergoda buat buka terus. Jangan lupa buat rutin rehat dari layar, dan usahain buat punya waktu untuk aktivitas offline yang bikin kita rileks. Jadi, buat kalian yang ngerasa sudah mulai ketergantungan sama internet, yuk mulai sadari dan pelan-pelan atur ulang cara kita pakai teknologi ini. Internet memang bisa sangat bermanfaat, tapi kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi sumber masalah buat kesehatan mental kita. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian pernah merasa ada dampak negatif dari internet ke kesehatan mental kalian? Share cerita kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga buat like dan subscribe kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang topik-topik menarik seputar kesehatan mental dan perkembangan diri.